Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sejarawan Indonesia mengambil alih pendapat-pendapat atau pendirian-pendirian dari para sejarawan asing, khususnya Belanda, maka sebenarnya sejarawan Indonesia secara praktis dia tidak bekerja dari titik nol. Nah, karena mengambil alih, maka bisa dikatakan secara kasar bahwa sejarawan Indonesia itu melakukan plagiarisme dari karya-karya sejarawan yang dibacanya itu. Nah, sehingga di sini tidak ada perspektif baru, karena sejarawan Indonesia tidak berusaha mencari sumber baru. Dan kemudian juga tema yang akan dibicarakan adalah tema-tema yang sudah pernah dibicarakan. Nah, sehingga sejarah nasional Indonesia tidak mempunyai perkembangan yang lebih daripada sebelumnya. Dan di sini ada semacam dosa para sejarawan Indonesia yang mencuri pendapat-pendapat orang asing, dan itu menunjukkan bahwa manusia seperti itu adalah manusia yang bermental penjajah. Artinya ia tidak percaya diri untuk berpendapat, tidak percaya diri untuk mencari sumber, tidak percaya diri untuk melakukan kritik, dan tidak percaya diri untuk menemukan fakta-fakta baru. Nah, akibatnya fakta-fakta baru yang mestinya bisa diraih tidak diperoleh karena memang tidak mempraktikkan metode sejarah. Jadi faktor ketidakmampuan atau kompetensinya mengenai metode sejarah tidak dikuasai. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah hal yang diulang-ulang terus. Artinya tidak ada penambahan yang baru untuk mengisi kekosongan pada body of knowledge sejarah Indonesia itu. Jadi body knowledge-nya itu cenderung tetap, ya, dan mungkin bisa dikatakan stabil, ya. Artinya benar-benar tidak ada yang baru, tidak ada perspektif baru, tidak ada tema-tema yang baru. Semuanya terkunci karena tidak adanya kreativitas. Jadi orang yang melakukan plagiarisme itu jelas merupakan ilmuwan yang tidak kreatif, ilmuwan yang hanya bisa meniru, ilmuwan yang hanya bisa mengutip orang-orang asing, dan dengan kebanggaan yang luar biasa bahwa dia bisa mengutip pendapat-pendapat orang asing itu. Sehingga karena sejarawan Indonesia banyak melakukan plagiarisme terhadap pendapat-pendapat orang asing itu, maka sejarah Indonesia sebenarnya bukanlah karya mereka. Jadi mereka sebenarnya baru bekerja sebagai pembaca awal dari karya-karya yang pernah ada. Jadi mereka itu
sebenarnya sedang melakukan studi pustaka. Ya, jadi ada fenomena dalam penulisan seri 6 jilid itu yang ternyata memang baru pada taraf mengumpulkan referensi-referensi terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, seharusnya penelitian sejarah memang harus ditopang oleh pengetahuan referensi yang mantap dan bukan mengutip-ngutip saja, tetapi sejarawan harus bisa melakukan kritik terhadap hasil-hasil yang diperoleh sebelumnya. Artinya, sejarawan harus kritis bahwa karya itu akan bisa ditemukan kelebihan-kelebihan dan juga kelemahan-kelemahannya. Nah, oleh karena itu, kelemahan-kelemahan yang tampak itu memang seharusnya menjadi fokus bagi sejarawan Indonesia untuk melakukan tindakan penelitian selanjutnya. Jadi sejarawan tidak berhenti saja ketika melakukan studi referensi. Jadi studi referensi harus dilanjutkan dengan pencarian sumber-sumber sejarah yang baru. Nah, ternyata bahwa pencarian sumber ini bukanlah langkah yang bisa dianggap remeh, dan ternyata heuristik adalah langkah yang sulit, karena mencari sumber sejarah itu tidak mudah, apalagi kalau itu merupakan sumber atau arsip-arsip pribadi. Nah, apalagi kalau mau mencari prasasti-prasasti yang belum ditemukan. Jadi memang sejarawan harus sabar melakukan penantian dan juga bekerja terus-menerus untuk mencari sumber-sumber sejarah yang baru. Kalau sumber sejarah baru itu ada, maka bisa dikejar. Tapi kalau prasasti misalnya itu belum ditemukan dan kita tidak tahu di mana ia berada, maka sejarawan itu harus melakukan penantian kapan sumber sejarah itu ditemukan. Jadi sebenarnya mencari sumber sejarah saja termasuk langkah yang sangat berat bagi sejarawan. Karena ada sumber yang terjangkau, ada sumber sejarah yang tidak terjangkau, ada sumber sejarah yang katakanlah berada di luar daerah, bahkan di luar negeri, ya, sehingga pencarian dan pengumpulannya tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, sehingga kalau hal itu ditempuh, maka dengan menemukan sumber-sumber sejarah yang baru, maka sejarawan Indonesia itu dipastikan tidak akan melakukan plagiarisme. Karena bagaimanapun juga plagiarisme adalah mengambil karya orang lain dan kemudian diklaim sebagai karyanya sendiri. Karena itu kutipan-kutipan memang harus disertakan sumbernya. Jadi kutipan itu menunjukkan bahwa pendapat-pendapat itu bukanlah pendapat pribadi si sejarawan, tetapi dia mengambil dari pendapat orang-orang lain
maka pendapat itu harus didukung oleh sumbernya. Nah, sehingga tentu saja di sini sejarawan harus menguraikannya atau mendeskripsikannya dalam bahasa yang ia pakai. Jadi dia tidak menggunakan bahasa orang lain untuk menyatakan pendapat orang lain itu, dan kemudian kita juga memberikan pendapat dengan bahasa kita sendiri. Nah, sehingga di sini praktik-praktik plagiarisme itu bisa dihindarkan, karena dengan demikian kita akan bisa memberikan sumbangan berupa historiografi Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.